Ya, halo teman-teman semua. Selamat datang di uh, video saya. Perkenalkan, nama saya Yodi. Um, ini channel saya pribadi saya. Nah, di sini saya bakal bahas tentang gimana cara kita bikin uh, REST API dengan Spring Boot ya. Oke, untuk tutorial ini yang perlu kita install itu ada 5 ya. IntelliJ IDE yang versi Community Edition, Postman, JDK, juga bisa yang Open JDK ya. Terus MySQL Server yang versi ini juga yang Community tentunya. Community itu dia versi 810 Innovation. Oke, kita bisa ini kita install. Ini bisa lihat di sini ya, tinggal dicari aja sih. Nanti kalau mungkin saya sertain juga di deskripsi ya buat link ini dan Spring Initializer. Oke, kalau kalian pengen bikin sebuah aplikasi Spring Boot, itu kalian bisa start dari si Spring Initializer sini. Untuk bikin si boilerplate code-nya, template-nya, starting template-nya, bisa langsung ke start.spring.io, terus masuk ke sini, and then kalian pilih project-nya Maven, terus language-nya Java, Spring Boot-nya versi 3 ya, karena kita mau buat dengan versi uh, latest-nya Spring Boot terbaru 3.3.1.2. Terus kita isi ini packaging-nya jar, Java-nya Java 17, dan dependensi kalian bisa tinggal pilih sendiri. Di sini ada Spring Web, Spring Data JPA, MySQL Driver, dan Lombok. Lombok ini juga kita bisa reduce boilerplate code ya, kayak getter setter. Kalau emang udah pernah paham konsep OOP, pasti kalian cukup apa ya namanya ya, capek lah redundant tuh bikin getter setter untuk setiap field yang ada di kelas tersebut ya. Setiap properti mesti ada getter setter. Jadi kita bisa persingkat dengan Lombok. Dengan cukup annotation, data udah mengakomodir getter setter semua beserta equals dan hashcode dalam kelas tersebut. Oke, oke, sekilas untuk bahas si kenapa Maven. Sebenarnya sekarang dia by default itu udah pakai Gradle ya, Groovy untuk si Spring Initializer ini. Cuma memang untuk sekarang ini masih banyak sekali karena memang dari dulu itu paling familiar Maven. Kalian juga bisa lihat sendiri di sini Maven dependensi ya. Bahkan untuk si Gradle Groovy ini dia memang untuk cara project untuk si manajemen ya, dependensi manajemennya dia udah pakai Gradle Groovy, tapi tetap semuanya ada di Maven repository untuk library-library yang open source-nya ya. Terus kita pakai Java ya, karena memang kita sini pengen belajar tentang Java, dan Java memang yang paling umum ya untuk backend itu. Kalau front end mungkin Android pakai Kotlin. Kalau Groovy saya kurang tahu deh. Oke, kalau untuk Spring Boot sendiri 3.12 ini di versi yang latest dan LTS-nya ya, yang udah stable. Kalau snapshot ini masih berarti masih beta lah. Nah, untuk packagingnya jar, Java 17. 17 juga untuk sekarang ini dia yang long term support. 8, 11, 17 dan yang terbaru ini yang bisa disupport oleh Spring Boot 3. Kalau ini belum ya, belum bisa Spring Boot 2 nih. Kalau 20 ini nggak LTS, mungkin nanti LTS itu di versi 22 ya, Java versi 22. Oke, sekilas saja Spring Initializer. Sekarang kita lanjut ke nah ini bisa dibuka ya dari ya tadi udah download di mana. Jangan lupa itu tadi kan ini kan kita setelah di generate
bentuknya sudah dalam bentuk zip ya. Kalau download dalam bentuk zip, nanti tinggal di ekstrak isinya, lalu dibuka dengan sini, file open ya. Terus itu langsung pilih nama projectnya apa. Oke, masuk dari situ kita sudah dapat ibaratnya template-nya lah ya. Template kita udah dapat, udah terkelompokkan dengan baik sesuai standar ya. Ada source main, terus di sini ada kelas Java, dan ini memang udah standarnya project Spring Boot seperti ini. Lalu ada application properties untuk terkait konfigurasi. Oke. Oke, kalau sudah siap, Postman sudah ada, terus Postman cuma tinggal download dan install. MySQL Server Community itu sebenarnya kalian tinggal download sih itu tadi lewat yang link yang saya tunjukin. Habis itu tinggal install aja ya. MySQL 8. Terus habis itu install sampai beres, next. Habis itu bisa running. Untuk ngecek dia udah running apa enggak sebenarnya bisa ini ya, pakai services. Windows cari services, nah kebuka gini, habis itu kita lihat nih MySQL-nya sudah running atau belum. MySQL 81 running, oke, kalau running berarti sudah bisa, kita bisa cek langsung, kita buka MySQL Workbench, sudah install MySQL Workbench. Nah, dia sudah bisa diakses ya, kita refresh di sini, set. Oke, sudah ada table post. Ini mungkin kelihatan kecil banget kalau kalian nonton video ini dari handphone atau apa namanya ya dari video yang resolusinya kurang bagus mungkin nggak kelihatan. Kayaknya bisa deh. Ya misalkan ini ya. Di sini kalian bisa lihat lebih jelas. Ada post. Oke, nextnya kita bisa langsung mulai ya ke tutorial, masuk ke tutorial. Tadi ini semua udah ada, oke. Karena kita by default sudah menambahkan Spring data JPA, Spring Boot Starter data JPA, jadi dia akan nge-lookup konfigurasi kita. Kita mesti connect si Spring ini akan cari tahu kita mesti connect ke database yang mana, IP-nya berapa, port berapa, terus username, passwordnya apa gitu ya. Nah, oleh dari itu, kalau kita contoh, kita langsung running dengan kondisi sekarang ya. Misalkan, sorry, ini MVNW ada di sini ya. Kita panggil Spring Boot Run. Oke, kita bisa lihat sedang running. Dia harusnya akan gagal ya, di ujungnya failed karena dia nggak nemuin konfigurasi database-nya di application properties. So, kalau di Spring Boot ini terkait konfigurasi ini memang dia makanya tanda gear seperti ini. Karena memang biasanya settingan konfigurasi parameter itu adanya ditaruh di application.properties. Oke, lihat ya gagal. Di sini kita bisa lihat failed to configure a data source URL attribute is not specified. So, apa yang kita perlukan? By the way, karena kita pakai MySQL, kita perlu konektor ini ya, MySQL connector J. So, untuk kasih tahu data Spring Boot satu data JPA ini dia akan connect ke database apa, dan dia ada drivernya itu si MySQL connector J. Oke, habis itu karena ini kita nggak bisa jalan, mari kita coba. Saya udah siapin sebelumnya. Nah ini
Nah, sebelum ini kalian pastiin sebenarnya udah bisa connect ke DB kalian sendiri setelah di running seperti ini ya. Contoh, nah ini kalian bisa tinggal ini ya, apa namanya, connect sini, masukin password kalian, password yang kalian bikin pada saat install si MySQL-nya ya. Oke, continue anyway. Set, kita berhasil masuk. Nah, berhubung kalian belum punya si skema yang akan kalian pakai, lihat ya. Awalnya mungkin kalian ngeliat ini. Nah, kalau ngelihat menu seperti ini, kalian ke bawah pilih schemas. Schemas ini di sini ini skema database yang akan kalian pakai. So, di sini kalian bikin, misalkan saya drop dulu deh, drop Crude Spring tutorial. Drop skema Crude Spring tutorial. Hapus ya, kosong ya. Nah, let's see kayak gini, terus kita coba jalanin. Sorry, saya kayak terminate dulu. Misalkan ini kita masukin sini, kita udah ada konfigurasi terkait database, lalu kita coba run. Ini seharusnya kita belum bisa ya, karena kita belum bikin si skema yang akan kita pakai di sini, si Crude Spring tutorial ini. Jadi sebelum kita connect, ya sebenarnya tujuan kita connect itu mesti ada dulu ya. Nah, di sini kita bisa lihat dia berhasil jalan, but database-nya nggak nemu. So dia nggak berfungsi juga sih sebenarnya ya. Oke, karena kita belum bisa, jadi kita harus bikin dulu database-nya. Kita create ya. Kita akan create skema baru. Create skema Spring Boot, Crude Spring tutorial. Crude Spring tutorial. Oke. Kalau kita refresh, maka dia muncul Crude Spring tutorial ya di sini. Kita bisa lihat Crude Spring tutorial. Oke. Setelah itu kita hapus. Kita cek ke sini, dia tablesnya kosong ya. Oke, apakah tabel yang akan kita mau pakai itu mesti kita create dulu? Kalau kita punya settingan seperti ini, Spring JPA Hibernate DDL Auto Update, kita nggak perlu langsung create tabelnya di sini. Nanti ketika dia update ini, artinya dia ngecek ke sini, oh ternyata tabelnya belum ada, karena tabel belum ada, dia langsung create. Tapi hati-hati kalau kalian mendevelop sesuatu yang memang sudah jadi, database-nya sudah di-define di luar dari aplikasi, tabelnya sudah jadi, kalian jangan menggunakan DDL auto update karena ini akan mereplace apa yang sebelumnya kalian sudah define di database ini. Table-tablenya semua akan terreplace dengan model database yang kalian bikin di project Spring Boot-nya. So, kalian bisa ganti jadi non seperti ini. Jadi dia nggak akan ngerubah, dan kalaupun nggak sesuai dia akan error nanti ketika save datanya ke database gitu ya. Oke, kita sudah lanjut ke sini. Skemanya sudah ada. Sekarang kita coba running ya. Harusnya kalau ketika coba running sudah kondisi seperti ini, tidak ada masalah.
Oke, kita lihat di atas dia ada edit connection dan dia nggak ada error ya, aman, start complete. Oke, karena dia berhasil nemu si database-nya, maka dia berhasil, so dia nggak ada error. Oke, kita sampai sini saja dulu, tapi kita belum bikin API sama sekali untuk kita tes, so kita nggak bisa coba hit dari Postman. Gimana caranya? Oke, kita bikin dulu tuh beberapa endpoint-nya. Oke, yang pertama itu kita ada convention supaya lebih mudah dibaca si code-nya. Itu kita di dalam nama package yang ini, nama package sesuai nama project-nya, kita kelompokkan dalam package namanya controller untuk si API. Lalu untuk kelas yang menjadi interface ke database, kita buatkan package repository. Untuk package yang berisi dengan service-service yang menghubungkan antara controller dengan repository, yaitu adalah package service. Lalu untuk representasi data dari sebuah table database, kita masukkan dalam model, package model. Oke, kita sudah punya keempat basic package ini. So, kita buat satu persatu ya. Kita buat dulu dari model, si representasi data DB kita. Kita buat satu kelas. Namanya adalah Oke, di sini tujuan kita akan membuat sebuah notes ya. Kita buat catatan ya. Atau kita buat post deh, namanya post ya. Anggap aja post-it yang suka kita tempel di tembok dindingnya. So dia cuma berisi teks doang, udah selesai. That's it. Jadi kita coba lihat, kita buat satu kelas namanya adalah post. Seperti ini. Lalu di sini kita tambahkan. Oke, karena kita pakai Lombok, itu nggak perlu bikin getter setter. Kita cuma perlu tambahin ini aja sudah cukup ya, data. Lalu untuk menandakan dia sebuah model atau representasi dari sebuah database, maka kita tinggal cukup tambahkan entity. Dia sebuah entity database ya. So, untuk tahu mana yang table apa yang related dengan kelas ini, nanti dia akan otomatis generate. Kita di sini buat table kayak gini. Terus name-nya apa? Name-nya nanti dia yang akan di auto generate itu misalnya table post kayak gini. Oke. Terus itu biasanya sebuah post ya perlu punya ID ya. Kita punya ID. ID ini dia itu auto increment ya. Dia unique ID, so dia auto generated ID-nya ketika kita tambah data pertama, maka dia akan punya ID 1, 2, 3 dan seterusnya ya. So kita buat seperti ini, generated value. Terus strateginya apa? Oke, kita strateginya yaitu generation type-nya identity. Seperti ini. Lalu untuk annotation ya, yang sudah kita tambahkan ini, kita assign ke value ke field ID seperti ini. Lalu kita juga
tambahkan beberapa kolom. Ya kita tentuin aja nama kolom itu private, karena ini adalah post, dia hanya mengandung teks. Oke, selain teks biasanya kita juga perlu tahu kan kapan si post ini kita bikin. So kita tambahin created date, lalu kita tambahin kalau misalkan dia nge-update, kita ada tambahin modified date. Oke, nah untuk field ini kita juga mesti define nama kolomnya apa. So ya, ini menandakan bahwa field ini adalah kolom dari table post ya. Dia akan mengikuti ini penamaan di sini ID, nanti dia akan otomatis berubah bentuk ya, menjadi field underscore, jadi camel case, bukan jadi camel case, jadi snake case ya di database. Oke, sudah sampai di sini kita sudah punya modelnya. Terus kita lanjut bikin repositorinya. Oke, so repository itu bentuknya dia adalah interface ya. Nah, dia akan extends JPA repository implementation. So di sini kita create post repository. Kita extends JPA repository, kelasnya post, dan di sini string untuk bukan string, untuk si ID-nya long ya. Oke, kita sudah punya repository kita yang dimana dia sudah punya CRUD capability di dalamnya. Kita nggak perlu tambahin metode-metode baru lagi di dalam interface post repository ini. Selanjutnya kita akan buat service-nya. Di sini kita buat post service. Post service ini pun interface yang mana nanti dia ada implementasinya kita bikin ya. So post service itu nanti karena dia perlu punya CRUD functionality, so kita harus tambahin beberapa metode terkait CRUD ya. Pertama, dia post, terus dia akan punya return type-nya post ya. Si model post ini kita find all. Artinya kita cari semua post ya dari post service ini, find all. Dah, kita cukup kayak gini. Selalu selain find all, kita juga perlu metode untuk save ya. Untuk bikin ini ya, create post seperti ini dengan parameter post. Oke, lalu untuk update-nya kita ada update post tentunya seperti ini. Lalu untuk si delete kita nggak perlu return type, kita cuma perlu panggil dan sukses gitu ya, karena memang datanya setelah ini delete post by ID. Misalkan kita cukup ID-nya aja, kita mau hapus post ID sekian, kita langsung ke hapus seperti ini. Oh sorry, kalau yang find all ini karena dia banyak jadi bentuknya list ya, seperti ini. Oke, sudah, lalu kita buat implementasinya. Karena itu hanya interface saja, jadi perlu kita implement dulu. Kita buat post service MPL, shorthand dari implementation ya. Seperti ini. Oke, kita implements post service. Kenapa dia merah? Karena kita perlu mengimplement semua methods yang ada di post service. Nah, dia akan otomatis override kayak gini. Oke, supaya kelas ini terdeteksi,
oleh si Spring Boot sebagai sebuah bean atau sebuah service, kita perlu memberikan anotasi service seperti ini ya. Oke, and then kita juga perlu constructor untuk menambahkan, untuk menginisiasi, untuk menginjek bin dari post repository. So seperti ini. Sebenarnya ada dua cara, kalian bisa menggunakan si all args constructor atau kalian menggunakan auto wired ya, tanpa si all args constructor. Oke, seperti ini. Oke, sekarang karena kita ingin mendapatkan semua list yang ada, maka dari functionality JPA kita hanya tinggal panggil find all seperti ini. Jadi dia akan membalikan list post dari sana. Oke. Lalu untuk create post, kita dari depan itu hanya mengirimkan teksnya saja, tapi untuk stem kapan dia dibuat mesti kita define sendiri di sini ya. Jadi kita mesti set created date di sini, new date, yang mana waktu sekarang. Oke, lalu di sini kita bisa post repository, kita panggil method save si postnya seperti ini, yang mana dia sudah punya return type-nya si kelasnya. Nanti tinggal ini di return ya ke si controller. Oke, next ya untuk update post. Untuk update post tentunya kita perlu cari dulu apakah postnya sudah ada atau belum. Seperti ini. Lalu oke, kita namain existing post biar nggak tabrakan ya. Post repository dot find by ID, menggunakan post get ID yang sudah kita set di depan. Oke, ini rasanya mesti kalau dia null kita isi null. Kita mesti kasih kondisi seperti ini untuk optional. Karena di sini dia find by ID balikinnya optional ya, type optional. Dia jadi perlu kita define kalau misalkan dia null, kita membalikin apa nih? Ya kalau nggak dapat kita balikin null gini. Atau enggak gini, biar dia langsung error, kita ini aja deh, kita dengan nemu, habis itu bisa langsung error, kita pakai get. Kalau ada langsung ke sini. Kita bisa lihat di sini ya, dia returns terus no such element exception. Oke, setelah ini kalau misalkan ada, kita set si teksnya, kita update dengan teks yang baru seperti ini. Lalu untuk modified date-nya tentunya sekarang kita isi, karena dia mengubah data yang sudah ada. Oke, kita gunakan tanda waktu sekarang. Lalu setelah itu kita save ya. Panggil post repository save existing post seperti ini. Loh, kok pakai save juga ya? Jadi JPA ini dia save. Ini bisa dipakai untuk menyimpan data baru ataupun mengupdate data yang sudah ada. Jadi dia melihat dari si ID-nya ya. Dia lihat, oh ini sudah ada ID-nya, berarti karena ada ID-nya kita bisa langsung update aja. Kalau nggak ada, dia save data baru. Kalau ada, dia update. Nextnya delete post by ID. Di sini kita nggak perlu return apa-apa karena returnnya dia void. Lalu di sini kita cuma perlu panggil post repository dan delete by ID seperti ini. Oke, sudah jadi. Sekarang ini mesti bisa, metode ini perlu bisa kita akses dari luar ya sebagai API. Maka kita buat controller. So, controller ini nanti akan jadi pintu masuknya service-service kita untuk bisa di-hit oleh front end ya.
Oke, so kita buat satu post controller namanya. Lalu kita beri dia annotation REST controller dan all arc constructor untuk menginjek kelas dari post service. Post service seperti ini. Oke, karena tadi kita ada 4 metode baru kita akses, so kita juga buat 4 metode controller ya di sini. Kita buat untuk mengambil data dulu, get mapping. Di sini kita mesti buat ini ya. Ini untuk kita mapping dari depan nih, jadi kita mesti ada request mapping. Untuk akses sini kalian perlu seperti ini, API post. Jadi localhost, terus portnya berapa, terus /API/post ya. Cara untuk akses ke service ini. Oke, kita ini mapping. Tadi kita ini buat beberapa, kan kalau di ini ada beberapa HTTP method ya. Kalian bisa lihat sendiri. Sini ada get, post, put, delete ya. Get untuk ambil data, baca data, post untuk simpan data, put untuk update, delete untuk hapus. Oke. Lalu kita ke sini. Ini tentunya bisa diakses oleh public ya. Lalu untuk ininya karena kita API, jadi kita harus bisa balikin response body. Response body-nya yaitu formatnya di sini so kita perlu response entity. Kita di sini kelas post ya. Oke. Namanya adalah find all post misalkan. Lalu tidak perlu ada parameter request. Kita akan langsung mengembalikan dari find all. Karena dia response entity, jadi kita mesti create dulu ya, new response entity. Di sini kita isi datanya, yaitu dari sini ya, post service, find all. Kita dapat list post. Kita dapat resultnya post list seperti ini. And then post listnya kita masukkan ke dalam body dari response ke depannya. HTTP status oke. Untuk statusnya seperti ini. Di sini harusnya juga list post ya. Ya, nice. Oke, sudah. Lalu kita buat untuk simpan datanya dengan post method, tentunya post mapping. Seperti ini. Lalu public response entity list post. Ini post aja ya. Seperti gini. Terus save new post seperti ini. Nah, dia punya request body ya, yaitu di sini request post seperti ini. Lalu kita simpan data yang dikirimkan dari depan. Kita panggil create post. Maka kita kirimkan seperti ini. Oke. Setelah itu data post yang kita sudah simpan
akan kita balikkan ke depan. Return new response entity, post result, tapi statusnya oke. Lalu untuk update kita menggunakan put mapping. Kita update dengan path variable ya. Jadi nanti di bagian belakang URL-nya kita harus menyertakan ID untuk post mana yang akan diupdate. So, ini benar kan? Mapping. Annotation are not allowed. Oke, ini belum, ini aja update post. Seperti ini. Ini tentunya ada juga request body-nya. Post. Lalu nah, untuk itu kita, karena post ini kita ID-nya kita sertakan di path variable, maka di dalam si request postnya mesti kita set dulu ID dari si URL tersebut ya. Path variable ID ID post ID seperti ini, long hop. Oke, post ID. Baru kita panggil post service untuk update datanya. Seperti ini. Post. Oke, lalu kita return post updated post. Lalu kita return new response entity, post updated post, http status oke. Hup. Setelah itu kita buat untuk metode delete-nya. Ini pun juga kita menggunakan dari path variable ya. Seperti ini. Ini kita bisa taruh string aja. Delete post by ID. Kita menggunakan ini ID long post ID. Lalu kita bisa panggil metode untuk hapus ini, delete post by ID. Kita masukkan ID-nya, lalu kita respon ke front end. Kita kasih tahu bahwa data post has been successfully deleted. Misalkan gini. Hup. Kita kasih HTTP status oke, yang artinya datanya berhasil kita delete. Oke, sudah keempat ini kita punya beserta metode-metodenya. Setelah itu kita bisa coba running lagi ya. Kita lihat ya, tadi terakhir itu kita belum ada tabelnya kosong. Tapi dengan the power of Hibernate DDL Auto, maka setelah kita running, tabelnya langsung muncul. Boom, sudah running. Kita refresh. Lihat, sekarang sudah ada si post ini. Kita sudah bisa lihat post. Sorry, di sini apa ya? Kita mesti use dulu. Kita pakai dulu skemanya. Use CRUD Spring Tutorial Hub. Nah, kelihatan sudah ada auto increment ID primary key. Oke. Cuman di sini memang harusnya kita bikin nih non-nullable ya, jadi wajib ada isinya. Oke, tapi itu no problem. Kita langsung balik lagi ke sini, kita buka Postman, mari kita tes. Mari kita tes collections. Kita belum punya.
Oke, kita buat metodenya buat ambil data. Get all post like this. Kita masukkan ke root, save. Kalau host dia tadi running di port 8080, kita get hub. Oke, hasilnya adalah array kosong. Bagaimana kalau kita mau menambahkan? Oke, cara menambahkan adalah dengan ke API yang sama. Seperti ini, tapi kita gunakan metode post. Lalu kita buat dalam bentuk JSON ya di sini untuk kalian rubah. Lalu masukkan teks yang ingin kalian masukkan. Teks. Ini dia post pertama saya. Oke, lalu kita set. And then sudah ada created date dan ID. Karena kita di belakang tadi, kita juga langsung set si created date dan ID-nya ya. ID dia auto generate ya dari si tabelnya tadi yang dia punya capability untuk auto increment, dia start dari satu sequence-nya. Oke, sekarang kita get all post, kita lihat apakah sudah ada. Oke, sudah ada. Berarti kita berhasil menambahkan si postnya ya. Kita di sini buat create post, lalu kita save. This means berhasil. Nah, nextnya adalah kita mengupdate sih. Tadi ingat ya, ini dia post pertama saya. Sekarang kita coba update. Hub. Kita tambahkan ini ya, tentunya kita pindahkan ke sini. Hub, kita update si tadi ID-nya berapa? ID-nya 1. Oke, 1, maka kita tambahkan di sini 1. Kita update, kita mau update apa? Teksnya. Teksnya kita update jadi oke, ini kita rubah dulu jadi JSON. Teksnya adalah saya anak gembala. Kita rubah ya. Dari si ini dia post pertama saya jadi saya anak gembala. Lalu send. Oh, sorry. Kita mesti ganti put dulu. Ingat ya, ini mesti dirubah jadi put karena dia update. Lalu kita send. Deng. Dia berhasil berubah dan ada modified date yang artinya datanya diperbarui pada pukul sekian. Oke, untuk jamnya mengaco karena dia mengikut jam GMT. Dia nggak ikut jam kita GMT plus 7 ya. Oke, nextnya kita tinggal delete deh. Oke, ini update post. Kalau kita lihat sekarang di get all post, yang tadinya ini dia post pertama saya, sekarang jadi saya anak gembala. Sorry, saya anak gembala. Next, kita akan buat satu lagi request, yaitu untuk delete ya. So, untuk delete ini kita rubah dulu biar nggak lupa. Kita masukkan URL-nya seperti ini. Kita hapus post pertama. Kita nggak perlu request body apa-apa karena kita cuma perlu hapus post dengan ID 1. Maka kita bisa langsung send. Dan kita dapat respon post has been successfully deleted. By the way, ini adalah format yang tidak kita encourage karena dia bentuknya nggak objek sih sebenarnya, buat JSON ini nggak standar ya. Oke, tapi kita save dulu ya, delete post. So, gimana cara buat dia standar? Yaitu kita sini kita bisa buat objek untuk respons ke depan ataupun kita letakkan dalam map seperti ini. Map string response body. So ini body, new hash map. Lalu kita put dalam bodinya misalkan message body put value message dengan value post has been successfully deleted. Seperti ini.
Lalu kita letakkan si body ke dalam sini. Oke, karena dia ini berubah map, maka di sini kita rubah juga. Ini to be general kita put aja sebagai objek ya, kayak gini. Nah, karena sudah jadi objek, apapun tipe datanya dia bisa masuk ke sini. Kita running ulang. Oke, sudah berhasil running. Sekarang kita bisa cek di sini. Ketika kita kayak gini, udah nggak ada, berarti kita perlu create dulu satu post. Sekarang harusnya dapat ID-nya 2. Ya, benar 2. Sekarang kita coba delete. Apakah dia masih bentuk string ini atau sudah menjadi sebuah objek yang ada kurung kurawal di depan dan belakang. Nah, sekarang sudah ada kurung depan dan belakang dan sudah memiliki key, message, dan value adalah post has been successfully deleted. Sudah standar seperti yang lain ya, seperti ini. Oke, untuk tutorial kali ini kita sampai sini dulu. Paling nggak kita sudah dapat gimana caranya kita bisa ambil data dari DB, kita simpan, kita update, dan kita hapus. Jadi kita berhasil buat API dengan 4 metode berbeda ya, HTTP metode berbeda. Oke. Kedepannya nanti di next video kita akan buat ini mungkin lebih advance lagi. Nanti kita tambahin mungkin seperti gimana cara nanti kita logging, kalau log kita tambahin lognya, ternyata lognya ABC, lalu kita tambahin response body dari sebuah kelas custom, terus kita buat misalkan nanti ada custom query untuk ke database dan lain sebagainya. Tapi untuk di video ini kita cukup sampai di sini dulu. Oke, karena itu saya ucapkan terima kasih sudah tonton video ini. Kalau kalian merasa video ini berguna untuk kalian, kalian bisa klik like, dan kalau kalian mau terus stay tune dengan konten-konten saya, kalian bisa subscribe, atau untuk support saya kalian juga bisa subscribe channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, thank you.